Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini setelah sahur kita jamaah subuh. Mudah-mudahan kebiasaan ini berlangsung setelah Ramadan. Pitik cilik kecemplung kali, pitik keli bareng tikus. Jroning ati aku janji bar Ramadan subuhan terus, amin. Ini niat baik itu meskipun belum dilakukan dapat kebaikan satu. Kalau dilaksanakan ditulis 10. Tergantung pilih siji apa pilih 10. Ya monggo nggih. Jamaah sekalian, dalam berbagai ceramah seolah-olah agama Islam itu nggo sangu mati. Pahalanya sekian, surga dan seterusnya, seolah-olah seperti itu. Itu enggak salah. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, kita cerdasi, agama Islam itu juga untuk mendorong umatnya memiliki kehidupan yang berprestasi, bermutu dalam kehidupan duniawiyah ini. Al-Qur'annya jelas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat tapi wala tansa, ojo lali uripmu nang dunya. Nah, syukur Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini yang bagus, berprestasi, punya keberhasilan, punya hal-hal yang menonjol, lalu akhiratnya insya Allah hasanah. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menolong orang lain, mencintai orang lain, membantu orang lain, itu kita harus punya kelebihan. Kalau kondisi kita ya ngono-ngono wae, gak bisa menolong orang lain, monggo kita renungkan. Entah itu kaya, udah kalau kaya kan wes saya bisa sasi poso ki jeburane sing tanggung aku misalnya. Juga profesional. Orang profesional itu tidak perlu mencari pekerjaan, tapi pekerjaan akan datang sendiri. Udah prestasi. Ya. Mengapa kita ngelamar kono ngelamar kene? Karena tidak profesional. Monggo ya, ini kita renungkan, agak mikir ini. Nah, ciri profesional: 1, kerja keras. 2, kerja ikhlas. Rokok sidik-sidik orang ono duwite kok rasah wae. Udah dari Pak Oga, selamanya di Pak Oga. Paling dari manusia silver. Renungkan. Kemudian yang ketiga adalah kerja tuntas. Sudah, kita punya keinginan apa, komitmen menjadi politikus, monggo bagus. Tapi jadi politikus jangan jadi yang tikus. Tapi bagaimana berakhlakul karimah sehingga kondisi-kondisi negara kita itu menjadi baik. Ya memang ada yang mengatakan politik kotor, ya karena isinya orang kotor. Coba kalau isinya orang-orang baik, insya Allah akan baik. Monggo. Kenapa? Maaf sekali. Ketika kita tidak punya kekuasaan, ada warung B2B misalnya, ya cuma demo toh ya, bayar 50.000 wis semerindil, karena kita nggak ngerti. Tapi kalau punya kekuasaan, teken, bubarkan, tutup, selesai. Monggo ya, profesional seperti itu. Kemudian juga punya ilmu, ya punya agama dan seterusnya, itu dari masyarakat juga akan dipakai dan seterusnya gitu. Kadang-kadang susah kita itu cari protokol mayit saja tuh angel ya. Monggo, ini masyarakatnya seperti itu. Nah, untuk itu pertama bagi bapak-bapak, kita dorong anak-anak kita itu kerja keras, jangan dimanjakan. Nek manja ya sudah, nanti ya tergantung pada orang lain.
Pandai rekoso, didik sederhana dan seterusnya. Rasulullah itu kan hidupannya sederhana kan, yatim sejak kecil ditempa gitu. Hamka juga begitu, tokoh-tokoh lain itu juga begitu. Ki Hasyim Asy'ari ya, itu saya baca biografinya luar biasa itu. Ketika mondok itu nggak punya duit, dia buruh ngepek klopo ya untuk makan. Tokoh-tokoh itu seperti itu. Nah oleh karena itu pertama kata Albert Einstein begini, learn from yesterday, hope to tomorrow. The important thing is not hope questioning. Learn from tomorrow, belajarlah dari masa lampau. Artinya ketika kita punya cita-cita, keinginan yang tinggi, itu perlu diketahui pertama kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian ancaman ke depan seperti apa ya. Jadi kalau kita memang pinter, maaf sekali, kalau orang tua nggak mampu, ya udah pinter. Sekarang ini beasiswa banyak sekali, berbeda dengan zaman saya ya, bidik misi macam-macam, belajar yang bagus. Nah kalau belajar yang bagus, pinter, masuk fakultas kedokteran, tidak bayar, dibayar. Ada perguruan tinggi yang kayak gitu. Duitnya dari mana? Yang sugih-sugih diminta membayar sekian juta. Nah, uang itu untuk membiayai yang anak pinter, anak yatim, supaya juga dia pinter. Jangan sampai kita minder lah. Ini kekuatan otak kita lah. Ya sudah, jangan langsung ngelokro ya. Bapak kurang duit, enggak bisa. Banyak juga kadang-kadang saya terenyuh. Anak tukang gerobak, maaf ya, jangan bahasa Jawa ini opo deh ya. Anaknya lulus doktor. Saking bangganya ketika promosi doktor, anaknya ditumpaki gerobak dengan tetangganya. Rektor turun nyalami. Jadi bapak yang tukang gerobak itu dia bangga, bukan kok minder. Saya sebagai tukang gerobak, anak saya menjadi S3, menjadi doktor. Kalau nanti 5 tahun lagi menjadi profesor, suatu kebanggaan. Itulah berbuat baik pada orang tua. Karena orang tua itu kebanggaannya kalau anaknya berhasil. Kalau sudah punya cucu sing tumu mungkin putune, dirinya sudah tidak ada apa-apa. Monggo ya, ini learn from yesterday, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Kemudian yang kedua, hope for tomorrow, ya, berharap yang masa depan itu harus lebih baik dari sekarang. Jangan kok bapakku ini ya terima baik ini. Karena keberhasilan orang tua itu apa? Kalau anaknya lebih baik daripada orang tuanya, cucunya lebih baik daripada bapaknya. Nek wong tuane mbiyen numpak pit unta, ya, anaknya numpak pit motor lah gitu. Cucunya numpak mobil, ragetang mobile gonta-ganti, sopire gonta-ganti, iso milih Innova gitu kan ya, alhamdulillah itu perbaikan gitu. Jangan seperti itu ya. Hope to tomorrow. Ketiga, the important thing is not stop to question. Satu yang sangat penting, jangan berhenti bertanya. Tanya macam-macam. Orang berhasil itu karena tanya, pengalaman dan seterusnya. Kalau orang Jawa, saya pernah disangoni oleh bapak simbok saya ketika mau ke Jogja. Saya dari Jogja Solo itu nyepeda pak, ya. Bawa beras dari rumah, lombok dari rumah. Ini saya itu tanya orang ngandel ya, tanya yang tua-tua itu ya. Le, kowe nek lunga, tutuken kentongamu, turune merang. Lalu terus nek mangano longan, golek kanca aja golek mungsuh. Tutuken kentongamu itu filosofi. Kentongan kan ini. Fas'alu ala dzikri ing kuntum la ta'lamun, takono nek kowe ora ngerti. Turu bantale merang, mereme arang-arang. Belajar bisa ngatur waktu. Kita tuh kan lucu ya, kuliah S1 4 tahun,
skripsinya 2 tahun karena tidak bisa memanage waktu. Nah ini contoh banyak ya, seperti itu. Lalu mangane longan itu ngisor amben itu ya. Dilongi anggone mangan, banyak tirakat, banyak poso Senin, Kemis, syukur Daud. Kita mohon pada Allah. Ojo golek musuh, golek sedulur, golek kanca. Musuh satu itu sudah terlalu banyak. Tapi banyak teman, insya Allah kita punya jaringan yang banyak. Nah, dengan kelebihan-kelebihan itu kita bisa baik dengan tetangga, membantu tetangga dan seterusnya. Ini ajaran Islam kita itu kan tidak hanya untuk mati saja, tapi di dunia juga bagus. Misalnya bertetangga ya. Itu harus baik. Satu, tetangga yang perlu kita perhatikan adalah tetangga yang paling dekat. Ukurannya apa? Yakni yang paling dekat pintunya atau yang di depan. Mengapa? Karena di depan kita itu akan tahu kondisi kita. Ada tamu mau ngirim parcel misalnya, mesti yang tahu kan depannya, titip nggih Bu, bukan di belakang ya, yang dekat pintunya. Yang kedua, tidak perlu membedakan yang muslim dan non muslim. Lalu berikutnya ketika punya kelebihan kasihkan kepada tetangga. Nabi mengatakan idza tabahta barakatan fa'aksir maha wa tahat jironaka. Nek kowe masak sayuran okeana duduwi nehno tangga-tanggamu. Ya, kita goreng terasi serang-seng apa meneh terasi saka juwana tanggane mambu. Nek batin, wah kapan ya diteri. Jangan sumak ngeluh itu gitu ya, diteri. Walaupun sambal istimewa, terasine saka juwana itu lebih bermanfaat daripada dikasih 10.000 misalnya. Demikianlah mudah-mudahan dengan prestasi kelebihan kita bisa mencintai sesama, tidak harus membedakan agama, politik dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kelebihan, ya tidak bisa optimal dalam mencintai, membantu orang lain. Coba renungkan ini ya. Sekian lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.